Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani Sapou. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang basis biokimia dari penampilan dan perubahan tekstur di buah dan sayuran segar. Tinjauan ini menjelaskan dasar biokimia untuk perubahan warna dan kekuatan pada buah dan jaringan sayuran. Karena penampilan dan tekstur ada dua faktor paling mendasar yang mempengaruhi kualitas produk potongan baru. Maksudnya adalah untuk memberikan tingkat pemahaman yang dapat digunakan untuk mendukung arahan penelitian di masa depan untuk menyelesaikan masalah yang ada yang membatasi kualitas potongan baru dan umur simpan. Mekanisme biokimiawi untuk browning enzimatik yang dimediasi oleh polifenol oksidase dan fenol peroksidase dijelaskan, dan pentingnya membatasi kerusakan sel selama pemrosesan pemotongan baru. Produk buah dan sayuran ditekankan. Juga dijelaskan dua mekanisme degradasi klorofil yang terlibat dalam peristiwa perubahan warna pada jaringan hijau dan contoh proses pewarnaan yang spesifik untuk tanaman tertentu. Atau blush on putih pada wortel, perubahan warna Allium spp, kecoklatan pada apel. Dalam buah ini sebagian besar disebabkan oleh kelanjutan dari peristiwa pembongkaran dinding sel yang merupakan komponen normal dari pematangan dan yang mengakibatkan menurunnya kekuatan dinding sel dan berkurangnya adhesi antar sel pada sayuran yang baru dipotong. Kehilangan air dan kerusakan akibat induksi adalah masalah umum. Efek dari faktor seperti kematangan saat panen, kondisi pemrosesan, dan berbagai perlakuan untuk mengurangi penurunan kualitas dibahas. Perkenalan. Perubahan penampilan dan tekstur adalah dua karakter mendasar yang menentukan penerimaan buah dan sayuran segar. Pemahaman tentang proses yang mengarah pada perubahan ini sangat penting dalam mengembangkan pendekatan yang lebih baik untuk meminimalkannya dan karenanya meningkatkan kualitas dan umur simpan bagi konsumen. Salah satu masalah umum adalah bahwa banyak biokimia dari penampilan dan perubahan tekstur telah pada dan besar dipelajari di seluruh tanaman atau sistem jaringan. Penampilan buah atau sayuran yang baru dipotong adalah atribut yang paling jelas bagi konsumen dan sangat mempengaruhi keputusan untuk membeli. Bagian ini akan membahas faktor-faktor umum untuk pemotongan baru dari banyak tanaman atau seperti kecoklatan pada buah dan hilangnya klorofil dalam produk hijau. Tapi kecoklatan ini adalah masalah khusus pada buah dengan daging putih seperti apel dan pir, tetapi juga merupakan faktor dalam banyak produk buah dan sayuran segar lainnya. Gambar 1 memberikan beberapa detail sehubungan dengan pelokalan senyawa fenolik dan enzim yang berinteraksi dengannya menyebabkan kecoklatan retikulum endoplasma. Protein yang terlibat dengan sintesis mereka baik dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma atau secara longgar terkait dengannya setelah terbentuk. Senyawa-senyawa ini terglikosilasi dan kemudian diekstrusi dalam vektor transport yang terbentuk dari membran retikulum endoplasma. Vesikel ini adalah kendaraan di mana senyawa fenolik diangkut ke vakuola atau ke kompartemen dinding sel atau apoplast. Konsekuensi dari ini adalah pencampuran substrat polifenol atau misalnya katekin, polifenol dengan polifenol oksidase dan atau fenol peroksidase. Formulasi anti pencoklatan komersial yang paling banyak digunakan saat ini tersedia menggunakan garam, kalsium, dan askrobat. Askrobat dihipotensikan untuk mengontrol aktivitas PPO melalui kemampuannya untuk mengurangi quinone ke difenol asli reaksi kecoklatan. Sulit untuk menganggap
penting VOD ketika salah satu substratnya hidrogen peroksida atau HO umumnya pada konsentrasi yang sangat rendah dalam sel tanaman. Ini karena alasannya yang sangat baik, karena sel-sel tanaman mengatur kadar hidrogen peroksida sangat erat karena implikasinya terhadap cedera oksidatif. 2 reaksi. 1. Hidroksilasi monofenol menjadi difenol dan 2. Oksidasi difenol menjadi quinol. Mekanisme untuk browning melibatkan interaksi substrat polifenolik dengan PPO di hadapan oksigen. Hidroksilasi relatif lambat dan menghasilkan produk yang tidak berwarna, sedangkan reaksi oksidasi relatif cepat dan quinol yang dihasilkan berwarna. Perubahan warna melibatkan degradasi klorofil tidak lengkap. Perubahan warna kecoklatan adalah konsekuensi dari metabolisme molekul klorofil. Gambar 3 menunjukkan skema umum untuk tahapan awal memecahkan klorofil yang akhirnya mengarah pada produk tanpa warna. Kerusakan klorofil tersebut diklasifikasikan sebagai tipe 1. Tipe 2 kerusakan jauh lebih terkendali dan dimediasi oleh radikal oksigen. Fitur lain dari tipe 2 kerusakan adalah bahwa sistem membran di dalam sel biasanya terganggu sebelum inisiasi mereka. Mekanisme potensial pertama untuk pemecahan tipe 2 melibatkan asam lemak dan klorofil oksidasi atau lipoksigenase. Kedua jalur ini memiliki banyak kesamaan, seperti tergantung pada keberadaan asam lemak bebas dan sangat tergantung pada ketersediaan oksigen. Namun mereka berada bahwa klorofil oksidasi tidak menghasilkan hidroperoksida, linolenat, dan dapat bertindak pada kisaran yang lebih luas dari substrat asam lemak termasuk asam olet dan stearat. Gambar 4. Interaksi peroksidase dengan senyawa fenolik ini juga menghasilkan produksi anion superoksida secara bersamaan yang dapat secara langsung mengoksidasi molekul klorofil. Studi tentang hilangnya klorofil dalam produk potongan baru secara dominan menghasilkan bukti untuk kerusakan klorofil tipe 2, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi radikal oksigen dari molekul klorofil. Implikasi dari apakah mekanisme penguraian tipe 1 atau 2 terlibat dalam hilangnya klorofil dalam produk potongan baru tertentu memberikan beberapa wawasan baru tentang bagaimana cara mendekati pengurangan laju kehilangan klorofil. Verona pipi putih merah wortel jute anvil yang diproses secara minimal menderita perubahan warna permukaan yang sangat spesifik bernama flash putih yang terjadi sebagai akibat dari paparan bahan dinding sel yang rusak pada proses atau pemotongan tepi ke kondisi pengering. Terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah proses yang berhubungan dengan luka, etilen tampaknya tidak menjadi bagian dari mekanisme yang mulai proses lignifikasi ini. Lignifikasi adalah proses yang melibatkan serangkaian konversi enzim yang dimulai dengan penyelalanin amonia yang merupakan reaksi awal dalam jalur fenilfenoid yang menghasilkan fenolat terlarut sepanjang jalan menuju shrinkage oksidase, sebuah sel isoform peroksidase yang berhubungan dengan dinding yang mengubah shrinkage menjadi lignin. Perubahan warna di aliums bawang putih dan bawang perai dapat mengembangkan warna merah muda, merah hijau, biru hijau atau biru sebagai konsekuensi dari gangguan sel. Pertanyaan yang berkaitan dengan kehilangan klorofil yang baru dipotong tidak harus difokuskan secara khusus pada katabolisme klorofil, lebih pada pendekatan untuk menjaga integritas membran sel dan mengendalikan reaksi oksidasi asam lemak. Coklat sekunder pada apel. Pencoklatan sekunder baru-baru ini diidentifikasi sebagai batasan kualitas pada apel.
Hal ini dapat dibedakan dari kecoklatan potongan tepi dengan dua cara. Satu, kecoklatan sekunder dilokalkan di alam sebagai lawan dari sifat difusi pencoklatan potongan tepi, dan dua, waktu terjadinya pemotongan tepi terjadi dalam beberapa jam setelah pemotongan, sedangkan kecoklatan sekunder mulai muncul dalam sebuah segar setiap saat antara 1 dan 3 minggu dalam penyimpanan waktu kejadian yang tepat diatur oleh riwayat suhu penanganan produk. Tekstur muncul dalam banyak samaran atau kerenyahan, kekerasan, ukuran, kesegaran, dan lain-lain. Dan konsumen memiliki harapan bahwa memotong dan menyimpan produk tidak akan mengganggu hal yang diantisipasi. Sifat sensorik tidak seperti sayuran atau batang, akar, umbi, dan daun. Sel-sel dari serat buah yang masuk umumnya relatif lemah. Selain kekuatan dan sifat dinding sel, ketahuan juga terkait dengan sifat turgor jaringan atau organ yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akumulasi fotosintat dan membela terbuka di dinding sel. Kurangnya kualitas tekstur pada pematangan seluruh buah. Banyak perubahan yang terjadi pada buah segar merupakan lanjutan dari peristiwa pematangan normal yang mengarah pada pelunakan, dikombinasikan dengan atau dipengaruhi oleh efek dari pemotongan dan luka jaringan. Dinding sel primer terdiri dari serat mikro, selulosa kaku yang disatukan oleh jaringan matriks, glycan atau hemiselulosa, dan pektin bersama dengan sejumlah kecil protein struktural dan fenolat. Gambar 5 menunjukkan modifikasi komponen dinding sel utama yang terjadi selama pelunakan dalam varietas persik yang meleleh. Serangkaian perubahan dimulai secara berurutan sehingga pada waktu yang berbeda selama pematangan, pelunakan, dan perubahan tekstur adalah hasil dari berbagai set modifikasi dinding sel. Baiklah, itu hasil penjelasan saya tentang basis biokimia dari penampilan dan perubahan tekstur di buah dan sayuran segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.